Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 21 akan menjelaskan materi PPT yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Mahasina Putri dengan NIM A14 2021 03837. Kemudian Angelika Rachel dengan NIM A14 2021 03706. Kemudian selanjutnya Salsabila Putri dengan NIM A14 2021 03719. Lalu Bima Afkanu Rifki dengan NIM A11 2022 14719. Yang kemudian ada Rizky Lutfan Malzi dengan NIM A11 2022 14734. Lalu yang terakhir ada Regina Antania Angesti dengan NIM A14 2021 03702. Jadi apa itu warga negara? Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan UU. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia yang pertama, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tertera pada pasal 27 ayat 2. Lalu yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, tertera pada pasal 28A. Lalu yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, tertera pada pasal 28B ayat 1. Lalu yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, tertera dalam pasal 28B ayat 2. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, tertera pada pasal 28C ayat 1. Lalu yang keenam, hak meyakini dan mengekspresikan kepercayaannya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini dengan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, tertera pada pasal 28E ayat 2. Lalu yang terakhir, hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, tertera pada pasal 28E ayat 3. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Sesuai pada pasal 27 ayat 1, di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Sesuai pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang pasal 28J ayat 2 yang berbunyi dalam menjalankan hak
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sesuai pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hubungan warga dan negara Indonesia antara lain: 1. Negara mengatur persyaratan seseorang untuk menjadi warga negara Indonesia yang sah. Yang kedua, setiap warga setara di mata hukum dan pemerintahan negara Indonesia. Yang ketiga, negara melindungi hak setiap warganya untuk menghidupi diri secara layak. Yang keempat, negara membebaskan warganya untuk berserikat dan berkumpul. Yang kelima, negara Indonesia membebaskan warganya untuk menganut kepercayaan yang dikehendakinya. Yang keenam, setiap warga berhak dan wajib untuk turut serta membela keamanan negara. Yang ketujuh, negara wajib membekali setiap warganya dengan pendidikan. Yang kedelapan, negara berkewajiban untuk melestarikan kebudayaan nasional yang berkembang di lingkungan warganya. Dan yang kesembilan, negara wajib untuk menjaga dan mengangkat kesejahteraan warganya. Berikut adalah asas kewarganegaraan. Yang pertama berdasarkan sisi kelahiran, yaitu pertama adalah ius soli. Ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Asas ius soli lebih sesuai dengan kondisi global sekarang, ketika kewarganegaraan serta kebangsaan seseorang tidak ditentukan oleh dasar agama, ras, dan etnis. Di Indonesia, asas ini diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak yang kemudian peraturannya diatur lebih rinci dalam undang-undang. Negara yang menggunakan asas ini adalah Argentina, Amerika, Peru, Brazil, dan Meksiko. Contoh dari kasus ini adalah seorang bayi lahir di Indonesia dari orang tua asing yang kemudian bukan warga negara Indonesia. Namun berdasarkan asas ius soli, bayi tersebut secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua adalah ius sanguinis. Ius sanguinis merupakan asas menentukan kewarganegaraan seseorang sesuai dengan keturunan atau darahnya dan bukan berdasarkan tempat ia dilahirkan. Secara sederhana, dengan asas ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Asas ini dianut oleh sebagian besar negara di Asia dan Eropa. Contoh kasusnya yaitu seseorang yang dilahirkan di Indonesia, tetapi orang tuanya merupakan warga negara Belanda. Seperti diketahui, negara Belanda merupakan penganut asas ius sanguinis. Dari sinilah, orang tersebut tetap menjadi warga negara Belanda. Berikut adalah asas kewarganegaraan berdasarkan sisi perkawinan. Yang pertama adalah asas kesatuan hukum. Asas kesatuan hukum adalah asas yang menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang sama, sehingga istri mengikuti status suami setelah perkawinan dan selama perkawinan berlangsung. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya, ikatan keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Asas ini dianut oleh beberapa negara seperti Belanda, Prancis, dan lainnya. Yang kedua adalah asas persamaan derajat. Asas persamaan derajat adalah asas yang menyatakan bahwa status kewarganegaraan suami atau istri tidak berubah setelah perkawinan, sehingga mereka tetap memiliki asal masing-masing. Beberapa negara yang menggunakan asas ini adalah Australia, Inggris, Jerman, dan lainnya.
Unsur unsur keluarga kenegaraan, unsur darah keturunan atau ius sanguinis. Keluarga kenegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan keluarga kenegaraan seseorang. Prinsip ini berlaku di antaranya di Inggris, Amerika, Prancis, dan Jepang dan Indonesia. Unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli. Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan keluarga kenegaraan. Prinsip ini berlaku di Amerika, Prancis, Inggris, Indonesia, terkecuali di Jepang. Unsur pewarga kenegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah suatu ketetapan atau perbuatan hukum yang menyatakan bahwa seorang individu telah mendapatkan kewarganegaraan yang sah. Artinya, ia sudah tidak berstatus sebagai orang asing lagi, melainkan sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Di Indonesia, masalah keluarga kenegaraan termasuk yang berkaitan dengan naturalisasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Unsur pewarganegaraan naturalisasi. Naturalisasi ini biasa didasarkan pada pasal 9 UU Nomor 2 Tahun 2006. Adapun sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pada naturalisasi biasanya adalah sebagai berikut. 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Dan 8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Unsur kewarganegaraan naturalisasi. Kewarganegaraan ada dua, yaitu pewarganegaraan aktif dan pewarganegaraan pasif. Kewarganegaraan aktif sendiri adalah kewarganegaraan yang diperoleh seseorang dengan melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif, seperti mengajukan permohonan kewarganegaraan. Kewarganegaraan aktif juga disebut sebagai naturalisasi biasa. Kemudian pewarganegaraan pasif adalah kewarganegaraan yang diperoleh seseorang tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Kewarganegaraan pasif juga disebut dengan naturalisasi istimewa. Kemudian unsur-unsur naturalisasi yaitu kecakapan hukum. Kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang melakukan perbuatan hukum. Dalam hal naturalisasi, kecakapan hukum berarti pemohon harus mampu memenuhi persyaratan dan prosedur naturalisasi. Kemudian usia, permohonan naturalisasi harus berusia minimal 18 tahun atau sudah kawin. Kemudian domisili, pemohon naturalisasi harus berdomisili di wilayah Indonesia minimal 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kemudian kepribadian, pemohon naturalisasi harus memiliki kepribadian yang baik dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana, kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian berkemampuan berbahasa Indonesia. Pemohon harus mampu berbahasa Indonesia secara aktif. Selanjutnya, selain unsur-unsur tersebut, pemohon naturalisasi juga harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu untuk naturalisasi biasa, pemohon harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut. Yang pertama, mampu menghidupi diri dan keluarganya. Yang kedua, tidak akan menjadi beban bagi keluarga. Yang ketiga, mempunyai pekerjaan atau mata pencarian yang tetap.
Yang keempat, dapat melepaskan kewarganegaraan aslinya atau tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Untuk naturalisasi istimewa, pemohon harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut. Yang pertama, telah berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara. Yang kedua, tidak akan menjadi beban bagi negara. Selanjutnya yaitu dampak penerapan ius sanguinis dan ius soli. Perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan 3 kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk, yakni sebagai berikut. Yang pertama, apartheid. Apartheid adalah kondisi yang menggambarkan seorang penduduk tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidak menjadi warga negara A, juga tidak dapat menjadi warga negara B. Yang kedua, bipartheid. Bipartheid adalah kondisi yang menggambarkan seorang penduduk dengan 2 jenis kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Misalnya, seorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Sebab orang tersebut merupakan keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Namun, negara A juga bisa menganggap ia sebagai warga negaranya berdasarkan tempat lahir. Yang ketiga, multi-pride. Multi-pride adalah seseorang yang memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Hal ini bisa terjadi jika seorang bipartheid tersebut telah dewasa dan menerima pemberian status kewarganegaraan lain, tetapi tidak melepaskan status kewarganegaraan yang sebelumnya. Sekian penjelasan kami mengenai materi hak dan kewajiban warga negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.